Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mempelajari tentang conditional formatting. Conditional formatting di sini sebenarnya jenis dan macamnya itu sangat banyak. Jadi yang akan kita bahas sekarang ini hanya beberapa saja dan yang paling cukup sering digunakan di beberapa Excel, di beberapa aplikasi Excel yang sudah ada. Nah, sekarang silakan dibuka laptopnya, dinyalakan dan dipersiapkan untuk mengerjakan latihannya di sini. Di sini ada dua pilihan, jadi kalian bisa membuat secara manual, secara mandiri tabel-tabel yang ada di sini. Seperti ini. Silakan dibuat secara manual atau bisa kalian minta filenya ke saya dengan cara wapri ke nomor yang sudah tersedia. Jadi, silakan kalian pilih, tapi saran saya alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian itu mencoba untuk membuat tabel sendiri. Karena dengan mencoba membuat tabel sendiri, kalian akan mengetahui bagaimana membuat tabel yang baik dan benar. Jadi kalau misalkan kalian mengcopy tabel yang sudah ada, otomatis kalian hanya bisa memahami rumusnya tanpa bisa memahami dan membuat tabel yang sudah saya buatkan. Di sini yang pertama, ada tabel yang dinamakan dengan perhitungan hari efektif. Nah, hari efektif di sini adalah hari di mana pelajaran itu berlangsung. Nah, jadi dalam satu bulan biasanya itu tidak 30 hari semuanya itu hari efektif. Pasti ada hari non efektif. Apa yang dinamakan hari non efektif adalah hari libur. Entah dia itu libur nasional atau libur dari sekolah karena ada kegiatan dan lain sebagainya. Jadi misalkan di sini, misalkan saja ya, misalkan dalam bulan Juli, hari efektif yang tersedia selain hari libur nasional dan hari-hari lainnya, tanggal merahnya itu hanya 16 pertemuan saja yang bisa dilakukan dalam satu bulan Juli. Agustus hanya 23, September hanya 26 pertemuan. Sehingga dalam 3 bulan jumlah totalnya hari efektifnya itu adalah 65. Untuk mengetahui 65 ini, rumusnya gampang, hanya menggunakan rumus sum. Lalu nanti kita blok yang di sini, yang mau kita jumlahkan 3 sel ini, 16, 23, dan 26, tutup kurung dan di enter. Maka otomatis nilai totalnya akan keluar. Selanjutnya kita akan mengetahui di sini 30% dari 16 pertemuan ini itu berapa. Nah, jadi fungsi di sini adalah untuk mengetahui batas maksimal alfa atau ketidakhadiran siswa dalam satu bulan. Jadi, misalkan guru di sini ingin menindaklanjuti bagi siswa yang alfanya atau ketidakhadirannya di sekolah melebihi batas maksimalnya itu 30% dari hari efektif, itu menggunakan cara ini. Nah, bagaimana cara mengetahui 30% dari 16 pertemuan? Kita langsung kalikan saja, berarti sama dengan ini dikali 30%, lalu enter. Lalu kalau sudah silakan ditarik. Nah, kenapa di sini ada angka 0? Nah, di sini juga sebagai pembelajaran buat kalian. Karena di sini kan yang menjadi sel acuan adalah sel E5. Maka sel E5 ini tidak boleh bergerak, tidak boleh bergeser, maka dari itu harus dikunci. Bagaimana cara menguncinya? Yaitu dengan cara menekan tombol F4 atau memberikan icon dolar di setiap selnya. Jadi di sini misalkan D8 adalah yang di sini. Ini tidak boleh dikunci karena akan ditarik ke bawah. Akan membandingkan di sini. Kalau ini dikunci, maka hasilnya di sini akan sama seperti yang di atasnya. Karena dia menggunakan sel yang sama. Sedangkan sel acuan di sini memang tidak boleh bergerak, tidak boleh bergeser. Maka dari itu kita blok E5 ini. Lalu tekan F4 sampai ada logo dolar di antara E dan sebelum baris ke-5. Enter. Kalau sudah, kita tarik ke bawah. Maka akan keluar hasilnya. Jadi 30% dari 16 kali pertemuan adalah sebanyak 5. Jadi siswa yang ketidakhadirannya di sekolah di bawah 5 kali dalam bulan Juli itu masih dikatakan wajar. Yang di bulan Agustus sebanyak di bawah 7 kali maka dikatakan wajar. Begitu selanjutnya. Nah, jadi di sini kan saya ada
data bantu di sini. Jadi kalian bisa menggunakan data bantu ini atau kalian bisa juga mengacaknya secara manual atau secara mandiri. Jadi kalian bisa bebas mengacak angkanya dari 0 sampai terserah mau berapa kali, tapi yang wajar. Jadi kan tidak mungkin sakitnya itu dalam 1 bulan sampai 30 kali. Pasti kan hanya 5, 2 kali. Jadi yang wajar saja. Jadi misalkan 10, berarti kan kita ke bawah aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita blok. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa total masing-masing nama di sini, sakitnya, izinnya, alfanya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Bagaimana caranya? Berarti kita menggunakan rumus if. Sama dengan if sel acuannya ini sama dengan kosong, maka kosong. Selain daripada itu, maka sum if range-nya ini kita kunci F4. Terus kriterianya, karena kita yang mau cari itu adalah sakit, maka akan disimbolkan dengan huruf S. Maka tertulis huruf S. Terus sum rank-nya itu berarti data yang mau dijumlahkan sesuai dengan kriteria yang kita minta. Nah, berarti yang di sini kita blok semuanya. Kenapa kita blok semuanya? Jadi biarkan Excel yang mengerjakannya. Jadi bukan kalian yang memilih-milih yang mana yang mau dijumlahkan, yang mana yang tidak. Kita blok semuanya saja yang mau dijumlahkan. Lalu tutup kurung. Nah, enter. Kurang 1, tutup kurungnya. Nah, tutup kurungnya 2 kali karena ada 2 rumus. Sum if dan if. Berarti tutup kurungnya harus 2 kali. Penjelasannya di sini, kenapa ada if dan sum if? Nah, jadi pertama, if berarti jika sel H8 ini sel untuk nama. Jadi jika sel nama di sini tidak ada isinya, maka dikosongi rumusnya di sini, hasilnya di sini tidak akan ada isinya. Nah, maksudnya gimana? Jadi sama dengan tanda petik 2 kali sebanyak 2 kali itu adalah diartikan sebagai kosong, bukan 0 ya. Jadi jika sel H8 sama dengan tanda petik 2 kali, itu diartikan dalam bahasa yang mudah dipahami, jika sel H8 itu kosong, maka dianggap kosong. Berarti jika di sini itu tidak ada datanya, tidak ada namanya, tidak ada isinya, maka kolom sakit di sini tidak akan ada isinya. Selain daripada itu, berarti kan jika ada isinya, karena kan yang sudah ada isinya sudah di sini rumusnya. Berarti selain daripada yang sudah tidak ada isinya, maka dia yang ada isinya. Kan kebalikannya. Ini kan untuk yang tidak ada isinya. Berarti selain daripada yang tidak ada isinya, maka rumus untuk yang ada isinya. Jadi jika ada isinya di sini, maka dia akan menjumlahkan dengan kriteria sum if. Berarti kan sum ini kan menjumlah, if itu kan jika, berarti menjumlahkan dengan kriteria. Nah, jadi selanjutnya di sini sum if range-nya itu berarti ini SIA, berarti kan ini range-nya yang mau kita jadikan patokannya. Selanjutnya, kenapa kita kunci di sini? Karena ini sebagai sel acuannya, jadi sebagai patokan, tidak boleh bergerak. Kalau misalkan ini tidak dikunci, ketika rumus ini ditarik ke bawah, maka selnya ini akan berubah dari J jadi K, dari J7 menjadi J8, dari R7 menjadi R8. Padahal itu tidak boleh berubah. Sampai rumus ditarik kemanapun harus J7 dan R7 di sini. Karena ini menjadi patokan. Selanjutnya, tanda pisah. Di sini kenapa ada tanda petik 2 sebelum dan setelah S? Karena ini S bukan numerik, bukan angka. Jadi harus dibuka tanda petik 2 dan ditutup dengan tanda petik 2. Kenapa S? Karena yang dicari itu sakit. Sakit itu disimbolkan dengan huruf S. Nanti kalau di sini izin, maka diganti S-nya menjadi I. Kalau alfa berarti dirubah menjadi A.
Selanjutnya tanda pisah. Di sini adalah yang J8 sampai R8 adalah sum ring-nya. Berarti data di sini, lurusnya dari yang range-nya ini akan diseleksi oleh Excel sesuai dengan kriteria yang mau kita minta untuk dijumlahkan. Karena yang kita minta adalah menjumlahkan yang S, maka dari data yang ada di sini, maka hanya yang lurusnya S sajalah, atau yang di bawahnya S, itu yang akan dijumlahkan. Contoh, di sini S kan 1, I-nya 0, alfanya 0. Seandainya di sini ada angkanya pun, maka Excel tidak akan menjumlahkan yang I dan A. Karena yang diminta dijumlahkan hanya yang S yang sakit. Kalau misalkan yang diminta I, maka yang S dan A tidak akan dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya I. Begitu juga selanjutnya. Lalu kita enter. Kalau sudah, kita akan membuat presentasi dari 1. Jadi, sakit 1 kali ini, berapa kali sih presentasinya? Berapa persen sih dari 65 total hari efektifnya? Caranya sama dengan, seperti biasa, kita menggunakan if. If sel acuannya berarti yang ini di sebelahnya. If sama dengan kosong, maka dia akan kosong. Selain daripada kosong, maka akan ada isinya. Buka kurung. Sel AB8 dibagi ini, kita kunci F4 karena menjadi sel acuan, kan hanya 1 di sini. Harus menjadi sel acuan. Karena sel acuan berarti harus diabsolutkan dengan cara menekan F4 atau memberikan logo atau icon dolar di sini. Kalau sudah, tanda tutup kurung dikali 100%, tutup kurung, enter. Nah, berarti 1 di sini adalah 1,5% dari 65 total kehadirannya nanti. Kita blok, kita klik 2 kali. Di sini jumlahnya pasti akan sesuai. Misalkan di sini, kenapa di sini hanya 1? Kita lihat di sini sakitnya 0 untuk September, untuk Agustus 0, untuk Juli 1, berarti cuma 1 kali sakitnya. Ini rumusnya nanti kita bisa kopikan. Kita copy, enter dulu, letakkan di sini. Nah, berarti yang kita rubah di sini S-nya ini berubah menjadi I karena yang diminta izin. Berarti enter. Kita di sini juga letakkan. Maka di sini dirubah A karena yang diminta alfa. Selanjutnya, kita kopikan rumus yang untuk presentasenya. Nah, di sini kan sel acuannya AB8. AB8 ini kan untuk sel acuan dari kolom sakit. Karena yang kita minta izin, maka kita tidak boleh menggunakan lagi sel acuan untuk sakit karena sudah beda jurusan. Maka yang kita gunakan adalah sel acuan AD. Ini 1. Berarti kita rubah di sini dari AB menjadi AD. Di sini kita rubah dari AB menjadi AD, lalu enter. Kita juga di sini kerjakan. Nah, karena AB dan AD sudah ada isinya, sudah dipakai, berarti kita pakai yang di sini. Berarti AF. Kita rubah dari AB menjadi AF. Di sini menjadi AF, sisanya sama. Kita blok seperti ini. Kita klik 2 kali. Kalau misalkan di sini dirubah, misalkan ya alfanya di sini kita ubah menjadi 5 misalkan. Perhatikan di sini. Di sini pasti akan berubah alfanya. Kita cek. Nah, pasti menjadi 5. Karena mengikuti jumlahnya tidak akan salah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total keseluruhan dari sakit, izin, dan alfanya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, bulan Juli, Agustus, dan September. Selanjutnya, kita akan menghitung ketidakhadiran secara total selama kurun waktu 3 bulan dan kehadiran secara total dalam kurun waktu 3 bulan juga. Bagaimana rumusnya? Kita awali dengan kata sama dengan.
Karena sakit, izin, dan alfa itu kan 3 hal yang masuk ke dalam ketidakhadiran. Karena kan tidak mungkin orang sakit tapi bisa masuk sekolah. Izin masuk sekolah, alfa masuk sekolah. Jadi yang namanya sakit, izin, alfa itu masuk ke ketidakhadiran siswa di sekolah. Berarti kita langsung menggunakan rumus sum. Kita hitung secara keseluruhan di sini. Nah, kenapa tidak diseleksi lagi? Karena sakit, izin, alfa sudah masuk dalam ketidakhadiran. Maka tutup kurung, enter. Jadi Boya itu sudah 7 kali tidak hadir. Terbagi menjadi 5 kali alfa, 1 kali izin, dan 1 kali sakit. Nah, selanjutnya kita membuat presentasinya. Sama, caranya adalah sama dengan, kita awali dengan if. If sel acuan di sini itu sama dengan kosong, maka kosong. Terus tanda pisah. Ini kita bagi ke jumlah maksimal pertemuannya, lalu kita kunci F4, tutup kurung, dikalikan 100%. Tutup kurung lagi, jangan lupa sampai warna hitam. Kita blok seperti ini, kita arahkan. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih merasa ragu dengan perhitungan Excel, jadi silakan kalian hitung sendiri di sini totalnya. Pasti benar kok. Nah, jadi untuk menghitung kehadirannya, berarti kita hanya tinggal mengurangi jumlah hari efektifnya dengan total ketidakhadirannya. Kan seperti itu. Jadi selisih dari jumlah total hari efektif dengan jumlah total ketidakhadiran itu sama dengan kehadirannya. Berarti sama dengan, kita awal if juga, sel acuannya, berarti sama dengan sum, kita ini aja, tambah if sel acuannya ini. Sel acuannya ini sama dengan kosong, maka kosong. Selain daripada itu, dia menggunakan rumus sum, menghitung ini, kita kunci F4, dikurangi tadi kan total di sini ada di AH 8, berarti kurangi AH 8. Kita cek di sini. Nah, jadi cara penjelasannya, jika sel ini tidak ada isinya, kosong, maka di sini juga akan kosong. Jika ada isinya, maka dia menjumlahkan atau menghitung lah. Sebelum menghitung D11 yang ini dikurangi ketidakhadiran. Itu kan ada selisihnya. Selisihnya itu adalah kehadirannya di sekolah. Lalu enter. Presentasinya gimana? Sama, berarti kita sama dengan seperti biasa, if jika sel acuannya di sini sama dengan kosong, maka kosong. Selain daripada itu, kita menghitung di sini kan AJ 8 dibagi ini, kunci, tutup kurung, dikalikan 100%, tutup kurung, enter. Kita blok. Nah, kita cek di sini kalau tidak percaya. Nah,
Kenapa di sini paling tinggi 96%? Karena kehadirannya itu paling tinggi 63 kali kehadiran dari total 65 harus total keseluruhan kehadirannya. Hanya dua kali atas nama Hermanto ini tidak masuk. Yang pertama karena sakit, terus yang kedua karena alfa di bulan Septembernya. Hanya dua kali, makanya dikatakan 96,9%. Oke, kita selanjutnya kita akan membahas tentang kategorinya. Ini ada keterangannya. Jika 89% itu termasuk apa, 93% masuk apa. Jadi kita coba. Seperti biasa sama dengan if sel acuannya berarti yang ini di sebelahnya. Karena kita kenapa menggunakan sel acuan ini? Karena yang kita hitung adalah presentase. Sama dengan kosong, maka dia akan terbaca kosong. Selain daripada itu, if sel acuan ini akar 8 itu kurang dari sama dengan 40%, maka dia dikatakan sangat kurang memuaskan. Tutup lagi. Nah, cara tercepatnya agar bisa lebih menghemat waktu, kita kopikan saja di sini. Nah, dari tanda pisah di sini kita kopikan. Tidak usah, dari if-nya aja. Dari if kita kopikan sampai tanda pisah. Nah, kita hitung di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 5 kategori. Berarti kita menggunakan if-nya ini 5. Berarti kan ini sudah 1. Ini kan sudah 1. Berarti kurang 4. 2, 3, 4. Nah, sekarang kita edit. Ini kan 40%. Berarti 40% ke bawah, termasuk 40%-nya itu termasuk sangat kurang memuaskan. Selanjutnya kita naikkan 40% sudah, berarti kita ubah menjadi 60%. Maka di sini ubah menjadi kurang memuaskan karena kan sedikit lebih baik daripada yang 40% ke bawah. 60% sudah selesai, berarti kita naikkan ke 70%. Karena sudah kurang, berarti di sini harus cukup memuaskan. Karena 70% berarti 90% sisanya. 95%. 95%, maka dia dikatakan memuaskan. Selain daripada itu, berarti di atas 95% itu sangat memuaskan. Tutup kurungnya, hitung jumlah if-nya, dan pastikan tutup kurung terakhir berwarna hitam. Nah, sampai warna hitam. Kita coba dulu. Nah, penjelasannya kita akan coba pelan-pelan. Yang pertama, jadi kan di sini ada if, kan jika sel ini, sel yang menjadi acuan itu kosong, maka di sininya penjelasannya akan kosong. Kan tidak mungkin di sini ada penjelasannya kurang memuaskan sedangkan presentasinya itu kosong. Maka di sini jika sel presentasenya di sini kosong, maka di kategori tidak akan ada isinya. Maka dijawab kosong juga. Maka selain daripada itu, kita tidak pisah. Selain daripada itu, jadi kan tadi tidak ada isinya. Berarti yang di sini rumus untuk ketika presentasinya sudah ada isinya, sudah ada datanya. If akar 8, kenapa akar 8? Karena menjadi sel acuan di sini. Karena yang dihitung itu presentasenya, bukan nominal biasanya. Jika sel akar 8 itu lebih kecil sama dengan 40%, berarti kan dimulai dari 40% ke bawah, dia itu sangat kurang memuaskan. Jangan lupa tanda petik 2-nya
itu dibuka dan pastikan ditutupnya juga tanda petik 2 yang sama. Selanjutnya, if angka 8 di bawah sama dengan 60%, berarti 60% ke bawah itu kurang memuaskan, 70% ke bawah cukup memuaskan, 95% ke bawah dia memuaskan, dan sisanya, berarti kan sisanya selain 95%. Karena 95% ke bawah itu kan sudah termasuk memuaskan. Berarti terhitung dari 96% itu sampai 100% itu dihitung sangat memuaskan. Maka enter. Maka di sini akan muncul sangat memuaskan karena di atas 95%. Seandainya ini 95%, maka di sini hanya memuaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang conditional formattingnya. Jadi ini yang inti dari permasalahannya. Jadi kita bahas. Nah, misalkan di sini ya kita ingin data yang tidak ada isinya itu akan diwarnai. Ketika data yang ada isinya maka berwarna putih. Kita blok dulu semuanya di sini. Kita blok. Lalu kita ke conditional formatting, kita new rule, kita pilih format only cell, lalu kita pilih ini blanks. Blank itu kan tidak ada isinya. Maka formatnya di sini kita ubah fill-nya. Misalkan menjadi seperti ini. Oke. Nah, maka di sini yang tidak ada isinya, dia akan berubah warna sendiri. Misalkan di sini ada isinya 2. Nah, akan warna putih. Kalau misalkan ini saya hapus, maka akan berubah lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita akan membuat atau mewarnai persentase kehadiran ini sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Kita blok dulu di sininya. Kita conditional formatting, new rule. Kita pilih less than or equal to, maksudnya kurang dari atau sama dengan. Kita pilih yang 100%, enter, lalu formatnya kita rubah menjadi warna hijau misalkan. Nah, kenapa di sini semuanya berwarna hijau? Karena masih belum terpotong dengan di bawah 95%, 70%, 60 sampai 40. Jadi dianggap yang di bawah 100% itu langsung hijau semua. Jadi caranya kita blok lagi, conditional formatting, kita manage, kita tambah aturan baru. Jangan lupa di sini pilih less than, lalu kita pilih yang 95%. Lalu formatnya kita ubah menjadi warna ungu. Kita apply. Nah, di sini sudah kelihatan. Kenapa hanya semuanya berubah menjadi ungu muda? Karena 96% itu masuk ke 100%. Dan di bawah 96%, dimulai dari 95% ke bawah, itu terhitung masih ungu. Caranya kita potong lagi dengan cara kita blok, kita manage, terus new rule. Ininya kita less than or equal to, kita pilih karena 95% sudah selesai, berarti kita ke 70%. Formatnya kita rubah menjadi ini misalkan. Kita apply. Nah, sudah kan? Berarti sudah banyak terpotong menjadi 3. Ungu, ini, dan warna hijau. Kita blok lagi. Manage, new rule, ini. Kita pilih less than or equal to. Kita pilih yang 60% dulu. Formatnya itu warna kuning. Anggaplah warna kuning ini. Nah, sudah terpotong kan jadi 4. Ungu muda, biru muda, kuning, dan hijau. Kita terakhir, conditional formatting, manage, new rule, ini. Lalu kita pilih less than, pilih yang ini. Kita kasih warna merah, misalkan. Kita apply. Nah,
secara otomatis menjadi beberapa macam bagian di sini. Kenapa kuningnya tidak ada? Karena tidak ada angka di bawah 60% dan di atas 40%. Nah, jadi tanggung. Nah, selanjutnya kita akan mulai mewarnai kategori di sini. Nah, gimana caranya? Gampang. Kita perhatikan ya, di sini kan AL. Nah, berarti conditional formatting, new rule, terus kita use formula. Nah, di sini kita menggunakan sama dengan tanda petik, sama dengan selnya itu berapa? Sel AL kan. Terus AL di sini yang pertama ini kan 8, berarti AL 8. AL 8 sama dengan tanda petik 2 itu sangat memuaskan. Salah. Sangat memuaskan, tutup petik. Maka formatnya kita ubah. Warnanya menjadi warna hijau. Lalu kita oke. Lalu kita, ini kan sudah selesai, sangat memuaskan. Kita manage, kita tambah lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti sama dengan AL8 sama dengan buka petik memuaskan itu, misalkan warnanya bold italic, warnanya ini misalkan. Kita apply. Selanjutnya kita tambah lagi. Kan ini sangat memuaskan sudah, cukup memuaskan. New rule, use a formula. Di sini berarti sama dengan AL8 sama dengan tanda petik 2. Cukup memuaskan. Format kita rubah menjadi warna ungu misalkan. Selanjutnya cukup memuaskan, kita sangat kurang memuaskan. Sama dengan AL8 sama dengan sangat kurang memuaskan. Formatnya kita ubah, warnanya menjadi warna merah. Kita apply. Nah, di sini akan menyesuaikan dengan kata-kata yang tadi kita ketik. Kalau keluarnya memuaskan, maka dia itu pasti warnanya ini. Kalau cukup seperti ini, sangat kurang seperti ini. Kalau sangat memuaskan seperti ini. Akan menyesuaikan dengan yang sudah kita setting tadi. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat ranking sesuai dengan daftar data kehadiran siswa di sekolah dengan menggunakan dua rumus, yaitu rank dan COUNTIF. Rumusnya adalah sama dengan rank. Kita klik yang paling atas, tanda pisah, referensinya kita blok seperti ini, lalu tekan F4 kita untuk mengunci, tutup kurung, plus COUNTIF, join if, buka kurung, sel ini kita kunci barisnya saja dengan menambahkan tanda $, titik 2 sel ini, dan tanda pisah sel ini lagi, tutup kurung, -1. Nah, kenapa seperti ini? Kita ubah dulu, kita blok menjadi general dan kita klik 2 kali. Maka di sini akan mengurutkan rankingnya secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai ini sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Kita blok seperti ini, conditional formatting, new rule. Kita ini, terus kita pilih yang between.
Berarti antara 1 sampai 3 dia akan kita blok berwarna hijau. Nah, jadi ranking 1 sampai 3 akan diblok warna hijau. Kita blok lagi. Selanjutnya manage new rule format only, yang ini yang nomor 2. Terus yang di sini antara 4 sampai 10 dia akan diubah warnanya menjadi warna kuning. Kita apply. Nah, jadi di sini ada 2 warna, antara ranking yang paling tinggi dan nanti yang ranking yang menengah ke bawah. Jadi sesuai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mewarnai ketidakhadiran siswa dalam alfa atau tidak masuk sekolah sesuai dengan batas kewajarannya. Di sini kan batasnya itu pada bulan Juli itu sebanyak 5 kali alfa, dan pada bulan Agustus sebanyak 7 kali alfa, dan di bulan September sebanyak 8 kali alfa. Jadi kalau misalkan di bulan Juli ada yang alfa 5 kali ke atas, itu terkena blok berwarna nanti. Kita blok di sini alfanya dulu. Conditional formatting, new rule, sudah seperti ini. Kita menggunakan fungsi if sel acuannya berarti yang di sini. Kenapa yang di sini? Karena dia itu yang paling puncak, jadi yang paling atas, maka dia yang diklik. Lalu kita hilangkan, ini kan tanda dolar. Tanda dolar yang di baris ke-8 itu kita hilangkan agar ketika ditarik ke bawah rumusnya tidak hasilnya tidak akan sama seperti yang paling atas. Karena yang dikunci hanya untuk kolomnya, kolom L saja yang dikunci, sedangkan baris ke-8 tidak boleh dikunci karena akan ditarik ke bawah. Kalau misalkan baris ke-8 juga dikunci, maka otomatis hasil yang di bawahnya akan mengikuti sama seperti yang paling atas. Maka yang baris ke-8 harus dibuka kuncinya. If sel L8 lebih besar sama dengan ini, maka dia didefinisikan sebagai true atau benar. Sedangkan jika tidak, maka didefinisikan salah. Maksudnya di sini, jika sel L8 di sini, sel di sini nanti, atau sampai ke bawahnya di sini, itu lebih besar sama dengan 5, berarti dari 5 ke atas, dia akan diberikan warna, maka dikatakan true, berarti benar. Jika tidak, maka dikatakan false atau salah. Maka jika di bawah dari 5, maka tidak akan diwarnai secara otomatis. Maka kita blok warna kuning, lalu kita oke. Nah, jadi 5 ini sudah termasuk batas minimal ketidakhadiran atau alfanya. Kalau misalnya kita ubah menjadi 4, maka dia masih ditoleransi, maka tidak akan terblok berwarna kuning. Untuk yang Agustus juga sama. Berarti kita blok seperti ini. New rule. Kita menggunakan fungsi rumus sama dengan if sel yang ini kita buka, kita hapus tanda dolar yang di 8, lebih besar sama dengan 5 sudah, berarti kita ke 7. Maka didefinisikan true, selain daripada itu maka false. Formatnya di sini sama warna kuning. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang di September. Kita blok seperti ini. Sama dengan if, yang paling atas kita klik, terus kita buang tanda dolarnya, tanda kuncinya di yang angka 8. Lebih besar sama dengan 8, yang ini tadi. Maka didefinisikan true, sedangkan selain daripada itu false. Kita warnanya juga warna kuning. Kita oke. Nah, kenapa di sini tidak ada yang terblok warna kuning? Karena masih tidak mencapai angka 8. Misalkan di sini saya ubah menjadi 8.
maka di sini akan mengikuti juga di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tanda di sini sesuai dengan ranking absensinya. Yang pertama kita tuliskan sama dengan, kita klik yang di sebelahnya, enter, lalu kita klik 2 kali, kita blok, conditional formatting, new rule, kita pilih yang paling atas, lalu kita pilih format type-nya itu yang icon set-nya itu. Lalu kita isi di sini, kita ubah jadi number karena bukan persentase yang kita lihat karena hanya angka. Berarti di sini kita tulis 10, lalu di sini kita tulis 6. So icon. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa yang ranking 1, 2, 3 dia itu berwarna hijau, sedangkan 4 sampai 9 dia berwarna kuning, dan yang terakhir adalah ranking 10 berwarna merah. Sekian dari saya. Tugas kalian seperti biasa membuat tabel seperti ini, atau bisa mengcopy tabel kosongannya ke saya dengan cara wapri ke nomor yang sudah ditentukan. Silakan dikerjakan sesuai yang sudah saya instruksikan, sesuai dengan yang sudah saya contohkan seperti yang barusan. Jika sudah, silakan diupload di e-learning Monsumenep. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.